Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mikro Kreatif. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini gue pengen share ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu gue pengen info dulu nih ke teman-teman semuanya. Biasanya kalau kita punya laptop, kita sempat iseng gak sih? Atau kita coba iseng-iseng gak sih? Lihat di body atau di samping kiri laptop kita itu, kan di setiap portnya itu ada apa namanya, ada icon-iconnya ya, tanda-tandanya gitu. Nah teman-teman tahu nggak sih, tanda-tanda itu sebenarnya eh, menginformasikan kepada kita bahwasanya port tersebut berfungsi seperti buat apa gitu ya, apa fungsinya, dan dia pakai teknologi apa. Nah itu sebenarnya kalau kita tahu di port-port itu, maka kita penggunaan laptopnya pun enak gitu ya. Oh buat ini pakai buat ini gitu. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, tanda-tanda icon ini yang ditunjuk oleh tanda panah merah ya. Teman-teman mungkin kalau belum pernah lihat, silahkan coba lihat di kanan kiri laptopnya. Pasti ada tanda seperti ini. Ini salah satu contoh saya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri laptop. Oke, nah kira-kira tahu nggak sih nama-nama icon itu dan fungsinya buat apa? Oke, di video kali ini gue bakal coba jelasin satu persatu nama icon dan fungsinya beserta sedikit ada yang teknologinya seperti apa. Oke, oke tetap stay tune di channel gue di video ini. Like and subscribe ya. Tetap tonton sampai selesai biar nggak gagal paham. Oke, next. Ini beberapa daftar icon yang coba gue kumpulin ya. Yang memang kemungkinan besar ada di laptop teman-teman semuanya. Ya, mungkin ada juga yang nggak ada, tapi nggak apa-apa. Setidaknya dari 15 icon ini mungkin ada yang tertera di laptop teman-teman semuanya. Oke, ini daftarnya ya. Oke, kita akan coba bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama ini namanya itu DC Inject ya. Icon ini sebenarnya icon tanda DC ya. Dimana teman-teman semuanya kalau lihat di adapter laptop atau adapter HP itu pasti apa namanya, outputnya pasti ada tanda seperti ini. Nah ini tanda ini menunjukkan bahwasannya ini disebutnya tanda DC ya, tanda DC, dimana tanda DC kan berfungsi merubah arus bolak-balik menjadi searah ya gitu. Nah ini tanda DC, ataupun di baterai ya, di baterai pasti semuanya tanda DC seperti ini, yaitu tanda arah tanda DC ini menunjukkan adalah arus searah ya, nggak bisa bolak-balik. Nah contoh kalau di laptop itu ada di sini ya, biasanya di pinggirnya. Nah ini tanda DC inject ini kalau di laptop berarti menunjukkan adalah fungsinya sebagai port untuk ngecas ya, port untuk ngecas bentar. Nah, port untuk mengecas ya teman-teman, port untuk mengecas laptopnya. Jadi kita nggak bakal salah nih kalau tahu oh iya berarti ini DC. Nah, mungkin ada juga ketemu tanda ini ada di apa namanya, lubang USB Type C ya. Ntar di next video slide selanjutnya akan gua share juga ya. Nah ini ingat ya, ini tanda DC inject. Artinya mau dimanapun menemu tanda ini berarti ini adalah tanda DC. Kalau di laptop ini adalah tanda untuk mengecas ya. Kalau ada tanda ini berarti fungsinya adalah untuk mengecas laptop. Oke, paham ya? Jadi kalau ada tanda seperti ini berarti itu port itu berfungsi untuk ngecas laptop ya, ngecas laptopnya. Oke.
Gue harap ini paham. Oke, gue next selanjutnya. Oke, di selanjutnya adalah mungkin ini udah familiar banget ya. Port ini sudah familiar banget, tapi mungkin di icon ini teman-teman ada yang nggak familiar ya. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya adalah sejenis topologi jaringan ya. Nah, tapi topologi jaringan ini menggunakan kabel karena ada garis-garis ini, teman-teman. Nah, oke, betul sekali ini namanya LAN port ya. Jadi kita tahu kalau LAN ini adalah fungsinya untuk jaringan yang berbasis kabel ya, bukan nirkabel atau bukan WiFi. Oke, ini adalah tanda LAN port ya. Mau dimanapun pasti tanda ini menunjukkan adalah port ini adalah LAN port. Oke, paham ya? Jadi ini fungsinya untuk jaringan baik internet ataupun lokal ya. Ini fungsinya adalah untuk jaringan. Oke. Next. Nah, lalu sebelahnya lagi tadi kita bahas LAN port, nah maka sebelahnya lagi ada tanda kotak ya. Sebenarnya kalau kita lihat kayak tampilan kalau mungkin di proyektor atau LCD monitor ya, seperti ini. Nah, ini port ini disebut namanya VGA port. Teman-teman tahu VGA port ini fungsinya adalah untuk menampilkan display eksternal. Jadi contoh ke proyektor, contoh ke LCD monitor ya. LCD monitor PC ya. Maksudnya yang eksternal yang di luar yang tidak termasuk dengan LCD notebook ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan tampilan komputer atau tampilan laptop ke eksternal display ya, atau ke proyektor, ke LCD monitor, tapi melalui VGA port ya. Dimana kalau VGA port ini resolusinya lebih rendah ya daripada VGA port display yang lainnya. Ntar saya jelasin juga. Ya, oke, paham ya teman-teman semuanya. Jadi kalau ada tanda seperti ini, ya tanda kotak seperti ini, mau di port yang lain gitu ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini, nah ini biasanya fungsinya adalah untuk display, ya, untuk display ke eksternal. Contoh ke proyektor, LCD monitor. Nah, kebetulan di sini tandanya adalah di VGA port. Nah, port ini namanya port VGA. Tapi lambang ini, lambang icon ini adalah menunjukkan lambang dia berfungsi untuk menampilkan tampilan laptop ke eksternal ya, ke display eksternal, ke proyektor, ke monitor gitu. Jadi bisa tampil dua ya. Ada di laptopnya, ada di eksternalnya. Ya, pokoknya ingetin ya, tanda seperti ini adalah untuk display. Kalau ketemu di suatu port ya, contoh di port type C ini ada tanda ini, berarti dia buat display juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya sebenarnya kalau icon ini sebenarnya bukan icon ya, ini sudah ada tulisannya, udah jelas ya. Tulisannya adalah HDMI port. Nah, namun fungsi port ini sebagai apa sih? Nah, sebenarnya fungsi port HDMI ini sama dengan fungsi port VGA. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah satu, secara teknologinya ya. Teknologinya ini lebih terbarukan daripada VGA gitu. Kalau HDMI ini resolusinya bisa sampai Full HD ya. Bisa sampai kalau ini resolusinya lebih rendah ya. Nggak Full HD gitu. Nah, dan HDMI port ini fungsinya sama buat display, tapi dia bisa dalam satu port ini bisa mengeluarkan selain dari display atau videonya, dia juga bisa mengeluarkan suara dari video tersebut gitu ya. Kalau ini enggak. Ini hanya gambar aja, gambar saja atau video saja, tapi untuk suaranya tidak ada. Tapi kalau yang ini video iya, audio juga iya ya. Ini untuk port HDMI fungsinya. Jadi kalau teman-teman semuanya
ketika mau presentasi atau mau nampilkan ke proyektor, kalau tidak ada ini, maka gunakan ini. Ya, namanya port HDMI. Oke, ya, fungsinya kedua ini sama ya buat display. Cuma berbedanya kalau yang ini audionya juga ikut ya, selain video juga audio juga ikut. Oke, next. Selanjutnya, kita ke icon yang gambarnya seperti ini, teman-teman nih. Ya, kalau kita lihat ya, di sini ada baterai, gambar baterai. Terus di sini ada tulisan USB. Ya, betul. Ini namanya USB port dengan fitur power of USB charging. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini ya sebenarnya port USB 3 ya. Ya, ini kan ada gambar birunya nih. Nah, ini sebenarnya kan port USB ya. Ini juga port USB. Nah, ini juga biru, ini juga biru. Namun di icon ini ada tanda icon yang dimana baterai, terus ada tulisan USB. Nah, ini sebenarnya namanya ya tetap port USB, tapi dia punya teknologi namanya power off USB charging. Power off USB charging ini teman-teman semuanya, jika diaktifkan ya, jika diaktifkan di komputernya, maka ketika laptop ini kondisi off ya, laptop ini kondisi off dan baterainya kalau nggak salah di atas 15% atau 20%, eh, ini bisa ngecas handphone kita ya. Jadi kayak macam power bank gitu ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini teman-teman ya, jangan diragukan lagi. Pasti komputer teman-teman bisa ngecas handphone dengan kondisi laptop eh, off ya, atau mati, atau shutdown ya. Jadi posisi shutdown, posisi tidak dinyalakan gitu. Nah, kan biasanya kalau kalau USB itu kan ketika dinyalakan laptop baru dia bisa ya, bisa apa namanya, bisa ngecas. Nah, kalau ini enggak, kondisi laptopnya lagi mati, lagi tadi digunakan, lagi mati ya, lagi mati. Nah, ini bisa mengeluarkan daya ya untuk bisa ngecas laptopnya, tapi dengan syarat adalah baterai laptopnya itu sendiri tidak kosong gitu ya, minimal di atas 15% lah ya gitu. Nah, ini bisa buat ngecas, jadi ini bisa jadi power bank. Nah, ya ingat ya, ini bisa jadi power bank, tapi ingat juga teman-teman, kalau fitur ini tidak diaktifkan, maka fungsinya sama dengan USB biasa. Jadi ketika unit nyala baru bisa ngecas. Nah, ini perlu diaktifkan ya. Ini tergantung dari beberapa vendor, fiturnya diaktifkannya di mana. Ya, kalau Acer sendiri itu di quick access ya. Nah, ini fungsinya ya. Lalu jangan kaget juga nih teman-teman semuanya kalau teman-teman semuanya pakai apa namanya, mouse USB ya, mouse USB, terus dicolokinnya di sini, kondisi laptop nyala, kondisi laptop mati, tapi mouse USB-nya nyala ya. Nah, bukan error dari si port USB-nya, tapi port ini dia mengeluarkan daya karena dia mempunyai fitur power off USB charging. Jadi kondisi powernya off, sorry ini ya, power harusnya double F ya. Off ya, terus bisa ngecas ya, gitu ya caranya. Jadi ini kalau ada tanda seperti ini sudah dipastikan port tersebut bisa ngecas dalam kondisi laptop itu sedang off. Oke. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini juga USB nih ya. Nah, tanda seperti ini sebenarnya adalah tanda transfer data. Ya, tanda transfer data. Nah, makanya saya lingkarin tiga komponen ya. Padahal yang ini bukan, dia sebenarnya juga sama USB ya. Karena kan USB itu singkatan ya, Universal Serial Bus. Jadi universal, umum gitu ya, bisa apapun. Nah, kebetulan kalau yang ini kan Type C. Nah, dia bisa untuk apa? Ya untuk transfer data juga ya, bisa. Nah, ini juga sama USB. USB juga, ini USB juga, portnya port umum. Nah, bedanya kalau USB ini kalau ada tanda seperti ini, dia menunjukkan bahwa port USB ini hanya bisa transfer data saja.
tidak bisa untuk display, tidak bisa untuk ngecas ya, ngecas handphone maksudnya, ataupun mengecas laptop ya. Ini nggak bisa juga nih kalau dia di tandanya ada tanda seperti ini ya, di pinggir-pinggirnya atau di atasnya. Teman-teman bisa lihat aja. Coba teman-teman lihat di laptop teman-teman kira-kira tandanya apa. Contohnya di USB Type-C teman-teman itu tandanya apa. Kalau tandanya seperti ini, sudah jelas fix USB Type-C teman-teman itu tidak bisa untuk display, hanya bisa untuk transfer data saja, tapi tidak untuk ngecas juga. Ya, jadi fungsinya cuma satu. Sama yang ini juga ya. Jadi yang biasanya kayak Type-C ini sih yang lebih kompleks ya. Jadi makanya teman-teman untuk yang USB Type-C ini kalian teman-teman lihat aja tandanya. Kalau tandanya seperti ini berarti USB Type-C teman-teman itu hanya bisa untuk transfer data saja ya. Itu pun sama. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang ini berbeda teman-teman ya. USB Type-C-nya, kenapa saya lingkarin hanya satu? Karena ini biasanya adanya hanya di USB Type-C. Tidak mungkin adanya di USB ini, gitu ya. Jarang sekali, tapi adanya di USB Type-C, di mana Type-C ini kan sebenarnya lebih terbarukan daripada USB. Dari segi kecepatan juga dia lebih cepat daripada yang USB 3.0.1 ya. Ini USB Type-C. Nah, USB Type-C ini biasanya kalau ada tanda seperti ini, 3 ya, tandanya 3. Pertama DC-in, kedua USB, ketiga kotak ini adalah untuk display. Tadi yang slide sebelumnya saya jelaskan, kalau ada kotak ini berarti untuk display ya. Jadi, pertama udah jelas, di slide pertama saya udah jelaskan, di sini ada tampilan DC-in. Ayo, buat apa? Betul sekali, ini buat ngecas laptopnya ya. Jadi yang pertama saya bilang, kalau di port itu ada tanda seperti ini, bisa dipastikan port tersebut adalah berfungsi untuk ngecas ya. Nah, selanjutnya kalau ada tanda USB, jelas juga berarti fungsi Type-C ini bisa untuk transfer data, bisa untuk ngecas juga, tapi kondisinya on ya, bukan off. Nah, kok nggak tanda transfer data ini aja? Ya, kenapa? Karena ini sifatnya kompleks ya, yang tadi saya bilang. Kalau hanya tanda ini saja, ini buat hanya transfer data, sedangkan ini kompleks, ada 3 fungsinya ya. Dia buat ngecas laptopnya, dia juga buat transfer data. Plus yang ketiga adalah dia untuk display eksternal ke eksternal. Contoh ke proyektor, ke monitor yang memang sudah support Type-C atau memang bisa di-convert ya menggunakan converter. Nah, ini ya. Jadi beda-beda ya teman-teman. Jadi lihat teman-teman walaupun istilahnya di sini teman-teman lihat lubangnya sama, ya kan tidak ada perbedaan. Tapi lihat ikonnya, karena icon ini memastikan atau menandakan berarti USB port tersebut memiliki fitur atau teknologi yang berbeda ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada 3, berarti fungsi Type-C ini fungsinya banyak, yaitu ngecas, transfer data, dan buat display. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Jadi sangat penting banget untuk kita mengecek icon yang ada di laptop teman-teman, di port teman-teman. Sebelum kita menanyakan kepada katakanlah service center ataupun call centernya ya, ini fungsinya buat apa sih, daripada kita nanya kita lihat oh ya benar ini hanya buat USB saja, atau ini fiturnya ada 3, dia bisa 3. Oke ya. Nah teman-teman pantang terus video ini, karena di akhir-akhir juga ada yang di slide selanjutnya juga ada port ini tapi berbeda tandanya ya berbeda. Nah oke. Ini sudah paham ya, jika tanda seperti ini berarti ada 3 fungsi, ngecas, transfer data, dan display. Oke, next. Nah, baru aja omongin ya. Nah, ini dia ada
lubangnya sama. Ini sebenarnya saya ngambil gambar yang sama sebenarnya ya. Cuma cuma saya tandanya berbeda. Ya, tandanya ini bukan tanda PLN ya. Ini tandanya adalah tanda petir. Ya, saya bilang sebutnya sih tanda petir, tapi sebenarnya ini adalah ya Thunderbolt 4. Ya, ini buat Thunderbolt 4. Nah, tandanya simple tapi fungsinya banyak. Nah, salah satunya lagi saya lupa di sini cantumkan, yaitu buat ngecas handphone, tapi kondisi hidup sih ya, ngecas handphone yang dimana kekuatan ngecasnya itu ampernya sampai 3 ampere gitu. Udah ketahuan ya, kalau udah 3 ampere berarti ngecas handphonenya cepet ya. Nah, tapi dengan syarat kondisi unitnya on ya. Nah ini ya, portnya sama, bentuknya sama ya, tapi tandanya berbeda. Jelas di sini tandanya petir ya. Ini tanda namanya USB Type-C yang sudah support Thunderbolt 4 ya. Thunderbolt 4 ini teman-teman sudah tahu juga atau belum tahu, coba searching aja Thunderbolt 4. Dia memiliki fitur yang banyak. Di antaranya adalah ini Thunderbolt terbarukan ya. Pertama adalah buat ngecas laptopnya ya, buat ngecas laptopnya bisa, buat transfer data bisa, buat ngecas handphone dengan ampere 3 ampere bisa, buat display juga bisa. Jadi banyak ya. Jadi icon yang tertera di port itu sangat berfungsi, sangat membantu juga ya untuk kita tahu ini fiturnya apa aja sih. Nah, ini ya. Jadi kalau teman-teman udah lihat video ini, wah pasti auto sadar lah ya. Bukan auto cerdas tapi auto sadar ya. Mungkin udah cerdas atau udah pintar, tapi mungkin baru sadar. Oh, ternyata ini fungsinya kalau petir seperti ini adalah buat ngecas, transfer data, buat ngecas handphone dengan 3 ampere dan buat display juga. Tetap ya, saya bilang yang display ini adalah buat display eksternal ya, buat ke proyektor, buat ke monitor, ya, buat presentasi lah seperti itu. Oke, sudah paham ya sampai sini ya. Ini sangat berguna banget, sangat penting banget kita tahu dengan icon-iconnya. Oke, next. Ya, ini next selanjutnya adalah sebenarnya kalau port ini sudah teman-teman pasti udah paham. Oh, ini buat SD card ya. Ini memang port ini sebenarnya port lama ya. Karena sekarang kebanyakan laptop itu sudah menggunakan tidak menggunakan SD card lagi gitu ya, udah nggak ada karena memang rata-rata udah pakai USB Type C gitu ya, jarang sekali. Tapi ada beberapa laptop yang masih ada. Nah, kalau ada tandanya seperti ini, lubangnya gepeng seperti ini ya, ini namanya port SD card ya. Sebenarnya fungsi port itu kan sebenarnya lubang ya. Nah, lubang ini fungsinya adalah untuk membaca SD card, memory card lah kalau ada orang bilang memory card ya. Itu sama aja ya. Gimana kita ininya. Nah, ini buat membaca SD card atau memory card. Oke. Itu nggak terlalu banyak juga ya di laptop, kita lanjut aja. Next adalah jack audio. Nah, jack audio mungkin bisa disebut kategori penting juga karena kebanyakan sekarang kan orang bikin konten, orang bikin yang main gaming, mereka pasti menggunakan headphone, earphone ya dan yang lainnya. Nah, kalau teman-teman lihat di jack audionya yang lubangnya seperti ini, teman-teman, jack audio namanya. Kalau ada tandanya seperti ini, nah kalau yang dua ini speaker, ya. Yang satu ini namanya mic, ya. Jelas ini kalau dari iconnya aja kayak pasti auto paham kita nih, ya. Ini kalau orang pakai ini di telinga kanan kirinya, yang ini ke mulutnya gitu ya. Nah, berarti port ini sudah memiliki kalau nggak salah ya 3 pin disebutnya, itu buat speaker ya, out ya, speaker outnya, dan bukan buat mic-nya, in-nya gitu. Jadi dia udah support out in out ya gitulah gitu ya. Jadi kita tidak di sini lubangnya udah satu tapi udah bisa in dan out ya. Seperti itu ya kalau ada tanda seperti ini. Kalau tandanya
yang hitam ini nggak ada, berarti dia hanya out saja ya, buat speaker saja. Tapi kalau ada dua seperti ini, berarti tandanya in out ya, bisa keduanya. Oke, next. Nah, sorry ini agak sebenarnya agak ketutup ya tadi lubangnya. Jadi gini intinya teman-teman. Ini adanya di bawah laptop ya, di bawah casing laptop teman-teman ya. Tandanya seperti ini nih teman-teman nih. Ada baterai, ada wadahnya nih. Ya, ada baterai sama di sini ada wadahnya. Artinya apa kalau dilihat ya? Ini minusnya nih, plusnya nih. Nah, sedangkan si baterai ini agak sedikit, bukan agak sedikit, ini posisi agak mau ditarik ke atas ya. Artinya plus minusnya tidak terhubung nih, ya, di casing ini atau di wadahnya ini. Artinya kan terputus arusnya ya. Nah, ini artinya menandakan ketika ini ditusuk, ya, ini lubang kecil teman-teman, lubang kecil segede jarum ya, lubangnya. Nah, ini ketika ditusuk dengan kondisi laptop tersebut hanya menggunakan baterai, maka laptop tersebut akan mati sendiri, shutdown secara paksa gitu ya. Jadi seolah-olah baterainya dilepas gitu. Gimana sih kalau laptop tanpa adapter terus baterainya dilepas? Pasti mati kan? Karena kan ini sumber dayanya sumber daya dari laptop, sumber daya untuk laptop kan. Nah, ini sama nih. Jadi kondisi ini dibuat oleh pabrikan mengantisipasi kalau unit itu ngehang, tidak bisa dimatikan dengan kondisi adapternya dilepas. Nah, bagaimana kita matikannya? Ya sebenarnya bisa dari tombol power ya. Tapi secara cepatnya pakai ini. Ditusuk. Tusuk sekali, jangan ditekan. Cukup tusuk sekali sampai bunyi tek aja ya. Nah, itu komputernya akan mati sendiri secara paksa gitu, bukan secara otomatis gitu. Otomatis iya, cuma paksanya enggak secara normalnya gitu. Nah, ini ya, ini adanya biasanya lubang kecil ini ada di bawah casing laptop, jadi teman-teman bisa lihat ya, ada nggak sih lubang ini. Nah, ini fungsinya buat baterai sheet atau melepas sementara baterainya gitu, jadi mutus arus lah kayak gitu ya, mutus arus listrik. Oke, nextnya selanjutnya. Nah, ini saya percepat aja. Di sini ada empat icon ya. Icon pertama adalah indikator power on atau power off ya di sini. Tapi kalau lagi nyala ya indikator on ya. Power on ya ini. LED-nya di sini akan nyala. Nah, kalau yang kedua indikator cas. Oke, kalau lagi ngecas laptopnya ini akan yang nyala ya. Ini ya kan nyala, tapi kalau ini ketika dinyalakan baru nyala ya, kalau yang ini ketika dicas baru nyala. Ketika dinyalakan laptopnya, kalau nggak dicas ini nggak nyala ya. Nah, selanjutnya adalah nomor 3 Kingston Lock ya. Jadi sebenarnya ini jarang digunakan, ini biasanya digunakan di toko-toko. Jadi kalau teman-teman mau beli ya laptop ke toko-toko, biasanya ngejejer ya di depan toko-toko, di depan store-nya, di depan tokonya. Nah, rata-rata itu dia menggunakan ini Kingston Lock ya. Jadi pengaman sebenarnya. Jadi biar nggak dicomot orang gitu ya maksudnya. Jadi ketika mau ditarik ini susah ya. Jadi ngunci di dalamnya, jadi dicolok ke dalam. Ada mungkin teman-teman bisa cari tahu namanya Kingston Lock ya. Saya di sini nggak perlihatkan gambarnya seperti apa. Tapi just make sure aja, untuk informasi aja ya. Ini hanya buat untuk mengunci ya, mengunci laptopnya, contoh menghindari dari maling gitu ya. Ketika ditaruh di etalase kayak gitu. Ini fungsinya. Ya, lalu selanjutnya adalah ya ini sudah familiar sebenarnya ya. Tapi lambang ini kalau bagi pemula juga ini akan aneh ya. Apa ya tanda ini? Nah, tanda ini lihat dari ikonnya ya, bentuk ikonnya seperti ini. Mau dimanapun kalau ketemu seperti ini namanya tombol power ya. Artinya tombol atau button untuk menyalakan laptopnya gitu ya. Jadi kalau bingung nih, ada yang baru beli laptop dan baru pegang laptop juga ya, sebenarnya sih nggak mungkin juga ya, tapi mungkin ada juga. Nah,
Gimana sih nyalainnya? Nah ini gambarnya kayak gini. Ya mau dimanapun, mau di pinggir, mau ini kebetulan ada di keyboard. Oke teman-teman semuanya, itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga dengan video ini teman-teman semuanya merasa terbantukan ya. Bukan merasa terbodohkan, tapi merasa terbantukan. Dan bagi teman-teman semuanya yang sudah tahu, eh, cukup tonton aja. Atau nggak skip juga nggak apa-apa video ini. Tapi bagi yang belum tahu, ini semoga menjadi pelajaran terbaru untuk teman-teman semuanya. Oke, see you next time ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk video yang selanjutnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.